Kira Hirara enggak juga, benar. Karena ya kadang Hiraranya udah bikin action tapi teman-temannya ternyata kenapa gitu kan. Iya. Kalau bahasa ini kan APP-nya Nevin kan diapa-apain Iya, belakangnya gitu. Karena Hiraranya menurut aku malah tadi yang ngebuka momen buat mereka menang. Nah itu makanya, jadi kayak relevan dan tidak relevan di waktu yang bersamaan gitu loh. Iya sih ya. Bisa diapa-apain. Tapi bener, maksudnya kayak ada beberapa hero yang kayak Hirara tuh early-nya bisa ngapa-ngapain gitu loh. Tapi Coba ternyata nih. di apa-apain. Iya, Pak lawannya Pulung diapa-apain. ngerti gak diapa-apain nih Pak? Ngerti. Contoh ya Pak ya, contoh. Iya. Bapak lagi tenang-tenang aja nih. Ya. Tiba-tiba masa lalu Bapak nanya, apa kabar kamu? Hah? Diapa-apain itu Pak? Nah, Ceritanya personal banget kayak baru kejadian ya Pak tadi? iya kayak hahnya gitu ya Vin. Iya. Oke, tapi sekarang sudah terlihat nih ya. Loh bentar, ini ada yang lempar-lemparan ya? Ada sih ini Oh iya ada kedengeran. yang lempar-lemparan ini Pak. Ini lempar yang mana ya suaranya? Iya. Tete, tuh, itu yang bisnya Pak. Siapa yang main stiker? Itu siapa yang main stiker tuh? Tolong. Yang Lili ya, coba yang Lili ya. Yang lili yang di batu ya? Iya jadi batu, Gitu kan? jadi, Waduh itu lucu juga jadi tuh. epic. Aduh. Buset. Ada backsound-backsoundnya teman-teman ya. Oke, Esmeralda masuk dalam list banning. Esmeralda. Berarti Povius yang lepas ya tadi kan? Pakito mahal dong kalau gitu sekarang. Pakito masih 100% win rate nih. Iya, Ya kan? Per gamenya, betul. per matchnya. Tadi match 2, tadi 2. Nah ini 3, game ketiga. 3, udah 3 kali Ya. pick aman semua. Aman semua. Emang lagi-lagi Pak. Nah makanya Bapak waktu itu sempat tanya nih Nevin, fun fact. Heeh. Apa lu sempat tanya ke aku, ini hero apa nih yang jadi karakter untuk season ini nih? Pakito sebenarnya. Iya, kalau bisa di semua lini Pak, oh itu ngeri. Ada tim yang bisa di semua lini nih Pakitonya. Itu last picknya pasti misterius. Iya. Tapi ini Barat sih yang ternyata keluar. Apakah akan ngebuka chance untuk Melissa? Oke. Ya, Melissa langsung diamankan ya. Bersama dengan Hirara. Ya, Hirara punya efek untargetable, jadi dia nggak bakal bisa ditarget dan tentu nantinya di Donos Welcome bakal kelewatan. Kalau misalkan emang targetnya adalah Hirara. Jadi dia no target, dia lurus terus gitu kan. Oke, sedangkan untuk Navi berarti mereka bisa ambil Pakitonya yang tadi sempat kita singgung juga. Nah, ini 100% win rate Nevin. Wah, baru hari pertama ya, awal Baru yang hari bagus pertama. untuk Pakito. Ya, good start banget sih sebenarnya buat Alter Ego. Tapi Karena tadi manfaatin juga bagaimana hero yang lagi 100% win rate, tapi di sekarang ada di Andoryu. Jadi Andoryu harus memanfaatkan Pakitonya. ini mau match up gold lane-nya dulu kah? Yang dikeluarkan? Brody, Champs are back on ya stage. kan Brody kan? Brody. Nah itu dia, jangan pick Brody, karena aku yang mau main Brody kata Zio. Udah diwanti-wanti dari awal ya. Iya kan? Tapi kalau Brody sama match up-nya dengan Melissa, itu bakal lebih unggul siapa? Aduh, kalau laning udah pasti Nevin. Brody ya? Brody lebih enak buat laning. Tapi kalau udah sampai di momen teamfight berlima, apalagi ada pohon. Ini Melissanya enak nih di depan nih. Terus capek nih Brody. Agak capek tapi kalau misalkan Sky Pierce dan juga item-item penet early-nya aman gitu Pak. Yang farmingnya let's say membagi aja lah, nggak ada yang kena freeze minion nih. Melissa nggak kena freeze minion, Brody nggak kena freeze minion. Brody masih bisa tampil di mid game Pak. Kalau lawan Beleric. Oke. Matilda yang sekarang di ban. Masih ingin menghindari combo-combo dengan fighter-fighter ya, karena ada Barat juga kan. Ya Barat Matilda, Pakito Matilda, Brody juga kan. Brody gara-gara ada Matilda, jadi punya escape tools-nya. Oh bener ya. Iya. Jadi selama ini susah karena nggak ada escape-nya juga kan? Gak ada escape-nya, kan Brody nggak punya sayap. Tapi ini dia draft identity dari kedua tim. Kita ngomongin Navi dulu, early snowball udah jelas. Barat Pakito. Ya Brody bakal jadi eksekutornya karena menang strong lane juga. Lihat dari kendali mapnya kan, 8,5. Sementara early snowball dari Alter Ego memang mungkin mirip. Tapi pendekatannya cuma di team fight-nya nih yang mirip. Karena apa? Karena Beleric, Hirara, ini efek dari areanya luar biasa luas. Kenapa mungkin team fight-nya diimbangi? Karena nanti pas udah mulai masuk mid late game-nya, Melissa bisa lebih tampil. Oke. Ini malahan sekarang opsi atau prioritas menuju ke arah mid laner-nya udah nggak masuk ke atas lagi ya, nggak masuk ke dalam list banning. Tadi juga 3 pick atasnya kita nggak ngeliat ke arah mid laner. Sementara masih banyak yang sebenarnya terbuka kan. Kayak tadi kita sempat ngeliat Valentina, Eudora juga masih ada. Tetap ya, Eudora ya, walaupun mungkin banyak perdebatan yang kayak stop Eudora gitu. Tapi menang loh tadi. Tapi menang, iya. Banyak Pak, Iya sih. itu tagarnya viral loh di ini Pak, di ECA. Di MSC nggak terlalu kelihatan ya. Dan Cecilia. Hey, yo. Bener nih 100 hero Bentar, Yurik bentar, sih bentar, season bentar. ini sih. Cecilian? Bisa.
Tapi Ceciliannya dengan tujuan apa ini? Karena kan bukannya Cecilian sama Melissa sama-sama late game ya? Ya tujuan late game udah pasti, damage yang lebih tinggi juga. Dan seperti yang kita tahu mungkin ya, dengan adanya Bad Impact, Sanguine Claw, ini Brody miss posisi sedikit, gak ada Matilda loh jangan lupa ya. Ketangkep udah pasti bakal susah buat survive. Ini sekalipun mereka nantinya mungkin ya, apabila mereka kesusahan dan juga dipush habis-habisan sampai ke bestaran, ini susah ditembus loh alter ego. Jujur ya. Melissa, Cecil coba kerja sama, capek. Ini belum ada tambahan lagi loh, kalau misalkan last pick-nya, ini Carmilla, ini enak banget buat Melissa pak, Curse of Blood. Oh masih bisa ya? Masih Dari bisa. bisa geser, atau Carmillanya di XP. Iya, masih banyak optionnya. Chow untuk Afro dan Eudora. Oke, ini agresifnya luar biasa. Early snowballnya bukan cuma early snowball, mereka emang harus menutup di early game pak untuk Navi. Karena kalau kita lihat dari kendali mapnya udah menang banget nih. Mereka punya Barats, mereka punya Chow, mereka punya Eudora, damage-nya bakal cukup banget. Main pick off bisa, main team fight juga bisa. Iya. Tapi kuncinya di early. Iya, Paku itu sendiri aja udah kelihatan kan efeknya seperti apa. Sekarang dibarengin dengan Chow dan juga Barats yang sama-sama bisa bikin momentum atau pick off power. Jadi pilihan terakhir dari alter ego inilah. Apipi, combo couple, Carmilla, Cecilian. Iya loh. Berarti Wow, Carmilla XP ya? ini Carmillanya XP harusnya. Bakal lebih sering bikin action juga. Dan kalau kita ngomongin soal bagaimana kombinasi ini bisa berjalan, balik lagi, Cecilian Carmilla punya special skills. Jadi mana nanti kalau Carmillanya dalam ancaman, Cecilian bisa menyelamatkan Carmillanya. Masuk dia. Diselamatkan, Mereka ditarik. push it. Iya, mereka bersatu. Mereka bersatu. Apipi. Apipi. Oke, itu dia draft yang sudah lengkap di game yang kedua. Lagi-lagi ada cukup banyak kejutan yang kita saksikan di hari ini. Yes. Tapi tetap mata kita juga akan menuju kembali lagi kepada pertemuan antara kedua belah gold laner. Siapakah yang akan lebih diunggulkan di dalam game ini? Ya, pokoknya bisa dibilang patch terakhir sebelum IWC MSC. Ini benar-benar sukses membuat banyak hero pool terbuka. Dan itu yang akan kita lihat tentunya di match ini. Yap, jadi langsung saja tanpa berlama-lama kita berangkat menuju ke game yang kedua. Selamat datang di dalam Land of Down. Karena sekarang kita akan berfokus kepada early game nih yang selalu emang kita bahas sih untuk early. Soalnya efeknya akan sangat besar ketika masuk ke arah mid game-nya juga. Berbeda Nah. dengan beberapa meta sebelumnya. Kalau dilihat dari ini ya, real data kita, Ya. ini timing untuk menangnya dari Navi 64,7% adalah early game. Early game. Early game. Mereka lebih gede dibandingkan dengan Alter Ego yang mungkin akan sedikit ketarik ke late game sebenarnya. Nah, sekali lagi, dampak dari Brody Pakitonya ini nggak boleh disia-siakan. Terutama untuk di 8 menit awal. Iya, sama halnya dengan Alter Ego nggak boleh menyanyiakan power dari Cecilian Melissa ini nih. Yang biasanya akan kuat memang dengan waktu. Semakin banyak waktunya justru mereka semakin mengerikan. Itu dia. Semakin banyak waktunya, goldnya juga semakin banyak. Ya, cuma early game-nya aja sih. Farming ya kan pakai Bad Impact. Agak sedikit repot juga tentunya. Iya, cuman ya untuk sejauh ini kita belum melihat lah ya pergerakan yang terlalu agresif. Terlihat juga dari segi emblemnya ini bakal kuat banget sih untuk Zeon bermain di arah laning. Mas Assassin pengen coba untuk ngebully di laning. Tapi masalah utamanya lagi-lagi di Ngarai memanfaatkan Bargain Hunter. Mau dapetin diskon tentunya biar itemnya lebih gampang untuk bisa di-upgrade. Sama halnya dengan Dalvin ya, sama-sama Bargain Hunter. Secepat mungkin untuk dapetin item-itemnya. Nah, Tapi ini tetap kan- harus memperhatikan stacking juga ya kalau untuk Cecilian. Iya, makanya kan nanti bakal nanya ini. Bang, kenapa kok basic common emblem ya kan? Untuk Dalvin, pilihan emblemnya. Ya udah pasti, karena mananya boros. Jadi butuh hybrid Regen nih. Dan sepertinya Zeon terpukul mundur. Wait. Pengguna Mas Assassin yang bonyok ternyata. Hampir tadi Sanguine Claw-nya. Iya, ini pemandangan yang langka sih di bagian bottom lane ya. Karena ekspektasinya memang tadi Zeon bisa lebih menguasai gitu dengan Brody dibandingkan dengan Melissa. Tapi Alexander, Sakit banget, hampir saja. Oh, Alexander menjadi korban Andoryu. oh, setengah darah juga Doryunya nggak bakal bisa pegang Hintertal dong kalau gini. Kecuali Karsnya bikin something. iya masih ada Kars, level keempat juga bisa banget nih untuk memainkan ke arah Detona's Welcome. Tapi sama halnya dengan Nino di zone out oleh Afro. Yap, Afro-nya pede banget maju sendiri. Curse of Blood-nya tadi udah dikuatkan pula. Sementara sekarang Kars. Enggak, mereka lebih memilih untuk mundur aja. Iya, tugasnya dijalankan dengan sangat baik ya untuk Afro. Karena tanpa adanya The Way of Dragon masih di level yang ketiga, ya udah zone out ya. Dan itu
connect, 2 player tadi nggak bisa mendekat. Iya, dan ada pemandangan sedikit tadi ya ternyata di bagian bottom lane. Ternyata di Ngarai menerima corner part memory, tapi ya dia berlindung di gold shield turret juga. Jadi damage yang diberikan oleh Zeon tertutup 35%. Set dari set terbaik tuh Nino. Ya, mundur lagi. Ingat ya, Nino juga nggak bisa diselamatkan terus-terusan sama Dalvin. Ada cooldown-nya. Bener. Kalau tadi kan masih bisa diselamatkan tuh. Emang Masih harus aman. lebih independen ya kalau zaman sekarang. Gak boleh terlalu bergantung. Oh iya, karena Carmilla-nya independent. Oh iya, aku ngerti maksudnya Nevin. Iya, dapat. Oke, tapi sekarang dari Navi juga harus bergantung kepada Afro. Momen-momen seperti apa yang bisa diciptakan. Karena jangan sampai salah target nih, nendang pohon sakit juga. Ah, setuju. Ada pesan yang ingin disampaikan mungkin sama Nevin Paplo. Iya. Ya tadi kan kita ngomongin targeting. Benar targetingnya kalau ya nendangnya Alexander sih udah pasti dibalikin sama Murad of Dryad. Langsung ada pohon. Bener, langsung kejawab. Tapi Afro. Afro, Dan Afro, the way of Afro. Sudah tadi gua kebelah tapi malah menimbulkan efek yang sangat-sangat tidak baik untuk Davi itu sendiri. Nino pun malah menjadi korban baru aja datang Carmilla-nya, tapi udah langsung ditelan dan juga melihat bagaimana anatomi tubuh bagian dalam dari Nino itu sendiri. Coba lihat Karsnya bisakah dirinya bertahan karena begitu banyak damage yang masuk. Kars, 2 jam. wah semangat sih Kars. Itu 5 pemain soalnya bener-bener ada di 5. area mid lane. Tapi itu baru kita bahas. Tendang pohon. Pohon dan sekarang Andoriu yang nggak bisa ngelakuin geng karena lagi-lagi go away, pergi yang jauh. Karena itulah satu-satunya escape tools yang mungkin dipunya sama di Ngarai. Iya, cuman ini udah kelihatan sih memang platingan goldnya akhirnya bisa dicicil oleh Zeon. Akhirnya ya ada trade yang didapatkan. Tapi ya sekali lagi yang kita bilang itu Nevin targeting. Dicoba Buset lagi. dah. Ya dicoba lagi, oke. Sawit sekeras itu ditendang gimana coba? Sulit Pak, udah ditumbangkan tentunya. Di The pohon. Way of Dragon juga. Di pohon apa? Masalahnya Chow dan juga Pakito, ini kan hero yang bakal susah kalau misalkan emang kena efek taunt. Iya, Dan apakah tadi gak ada pull up damage sama sekali gitu kayak. masih jauh sih? No, gak dulu mungkin. Gak dulu, iya. Gak dulu. Daripada kena taunt kan, Iya, of ntar aja. Dryad tiba-tiba, wah udah tuh. Oh iya, tapi lihat turtle-nya udah mulai di setup sama alter ego loh ini. Oke, sementara sekarang akan menjadi milik siapa dan benar. Jadi milik dari Alter Ego. Early yang berjalan dengan mulus, yang ini sebenarnya kebalikannya loh Nevin. Kalau kita ngomongin soal komposisi draft, early snowball yang tidak didapatkan oleh Navi, ini malah menjadi kerugian. Dan lihat, gerakan dari Alter Ego udah langsung kasih Avan laning EXP-nya. Biar dia bisa farming di jungle dan juga di laning-nya. Iya, bayangin aja draft yang harusnya kuatnya di area late game kalau di menit-menit awal gini udah dapetin makanan akan semenyeramkan apa. Karena ya akan ada banyak tool, item, bahkan stack yang bisa dikumpulkan oleh para damage dealer dari Alter Ego. Dan Navi harus bisa menghentikan hal ini. Masih sih pertanyaannya di tangan dari Afro. Siapakah yang akan benar-benar bisa memberikan follow up damage nantinya? Karena kalau mengandalkan Hey, Alexander, akankah ditendang kembali? Menjadi sebuah pertanyaan, tapi sekarang Karsnya tertinggal. Karsnya di-crack bisa pisan Kars. The Thanos welcome. No. wah, ini Alter Ego lengket banget sih, 5 player. Iya. Gimana cara melakukan pick off ya? Waduh, ngomongin pick off udah pasti ya, targetnya cuma satu sebenarnya. Cari ke Nino mungkin. Daripada nanti kena counter setup juga. Nyerang ke Alexander juga serba salah. Ini semuanya reaktif aja sebenarnya dari Alter Ego. Mereka punya Curse of Blood, mereka punya Wrath of Dryad, dan mereka juga punya Go Away. Ini semua dive yang ingin dilakukan sama Navi kayak bakal digagalkan terus. Ini makin ke belakang juga Alexander makin sakit, makin tebel. Lagi ini udah jadi kayu jepara, ada mebel siap mau dijadiin apapun ready. Nah itu, sepertinya kita tahu ya pohon bisa menahan semuanya termasuk sengatan dari listrik. Iya. Jadi mau nggak mau Bukan ya. konduktor deh. Gue emang Enggak, iya, Nggak mengalir kan? Nggak mengalir Pak. Tidak mengalir. Meredam dia. Air nih kayaknya. Flicker tapi masalahnya dan Kars. Oke, Karsnya masih ada percobaan terakhir. The Thanos welcome langsung dia keluarkan. Tapi untuk sekarang, ketiga kalinya Alexander langsung ditendang. Tapi untuk kali ini ada hal baik yang udah bisa dilakukan dan juga didapatkan. Tapi pertempuran tidak terelakkan. Ada Rio. Bahkan sekarang aman. Hampir saja tadi Zeon menjadi korban. Ini bukan flicker ya tadi dari Zeon akhirnya untuk bisa menghindarkan dirinya juga. Tapi ya itu, dimana ketika kita udah ngelihat satu momen Alexander tumbang, pertukarannya mahal banget. Sangat mahal. Dan ini dia teman-teman ya, jawaban alternatif lagi yang ditujukan oleh Alter Ego. Carmilla dengan Curse of Blood di XP. Karena balik lagi ya kan, mungkin lagi pada bingung nih, apalagi ya hero tebel ya di XP ya. Carmilla di buff nih 2 kali nih, boleh deh kali. Dan ternyata works, so far works.
Mereka menang 3000 gold. Mereka memenangkan early tempo yang padahal harusnya dipegang sama Navi. Ini mematahkan draft identitas yang dari tadi kita tunjukkan loh di drafting. Yep. Butuh 3 kali sepertinya. Menendang Deleric baru ada hasilnya bro. Iya. Itu juga tipis. Bentar lagi dapat piring ya, Apro. Tukernya juga Andoryu. Percuma piring juga. Bener. Udah gak pengen percuma. piring. Buat apa kata? Iya. Dapat piring bentar lagi emang. Ya tapi sekali lagi emang targetnya nggak ada, Pak. Iya nggak ada. Makanya mau Purify nggak- semua kan. Wah ya juga Sulit, sih. sulit. Agak berat Nino paling ya yang benar-benar harus dicari juga. Tapi sekarang posisinya dari Alter Ego mereka udah mulai semakin invasif. Menyapu satu persatu monster jungle yang dimiliki oleh Navi. Apalagi kalau Nino yang di The Way of Dragon ya. Ya kan bisa diselamatin sama Cecilia. Langsung hilang deh. Langsung hilang. Habis tendang lo mana? Loh mana tiba-tiba Cecilia ada efek shield ya kan. Pas keluar iya dibalikin lagi tuh sama Nino kan. Ninonya punya efek shield juga bareng sama Carmilla. Yang lain Purif. Pusing Apro nih pusing. Gila ya. Ini baru nih drill MPL dead. Cecilia Carmilla sah lagi. Oh, sah lagi. Iya, Pak. Oh gitu ya. Iya, Harus sah benar. dulu. Oh, tapi dia efek tadi Di masuk. tempat yang berbeda Alexander menciptakan sebuah batu begitu baik pula tapi dia terus welcome sepertinya. Dan Kars berkilau dengan sacapan sakit Bang Seon. Flicker. Hampir saja menjadi korban dari Aman. Langsung flicker lagi aja untuk Zeon. Capek-capek nunggu 2 menit dan sekarang udah harus kehilangan satu escape skills yang sangat diharapkan. Dan mulai memasuki darah Holy Defense. Itu pedes sih. Aduh sakit. Andoryu. Ini masalah sekarang Alter Ego menang jarak banget. Nah itu karena terlalu banyak melee yang dibawakan dari 3 pick atasnya Pak Pulung. Sehingga reaction terbaik adalah ya Cecilia Bikin jarak. bikin jaraknya. Iya udah gitu Melissa pun berjaraknya jauh banget sih. Wah. Waduh saya. Dia jaraknya caps lock semua tuh. Jarak pokoknya. Waduh. Sakit pada air Karsnya. Karsnya masih nyangkut tadi. Madus masih nyangkut. Tapi Andoryu dapat momentum, Oke. dapat vision. Andoryu sama-sama level 13. Perlahan tapi pasti mulai mendekat. Belum ketahuan. Oke. Maju gak deh? Jangan Maju gak bilang-bilang, deh? jangan bilang-bilang. Edo ketahuan banget kali ini. Tapi Andoryu mulai maju ke arah depan. Tapi Lordnya tetap berhasil langsung diamankan oleh Avan. Berhasil menggocek pula. Dan sekarang Andoryu-nya malah tertinggal sendiri. Andoryu sendirian saja. Menjadi korban. Wow. Ya jalan buntu sih tadi ya. Udah gak ada jalan lagi, putar balik harusnya. Dan dipaksa memutar oleh Alter Ego. Sekarang waktunya melihat dengan Lord ini akan jadi apa. Bisakah Lord ini benar-benar membawa Alter Ego masuk lebih dalam karena masih bisa jump in Lordnya? Oke dan Nino yang tadi maju ke Lord udah langsung dikeluarkan sakit banget Zeon. Zeon menjadi korban kemenangan di depan mata untuk Alter Ego. Karena Lordnya pun pasti sehat walafiat. Avannya pun harus kembali lagi menuju ke arah rekan-rekannya. Avan bisakah dia dirinya bertahan? Masih bisa. Sementara sekarang coba lihat pergerakan dari Apro pelan tapi pasti mulai maju ke arah depan. Tapi Andoryu mengatakan damage-nya sakit banget. Ada 3 ray begitu menyakitkan lewat Madel yang memang tadi connect. PSOU-nya sekarang menjadi center kita menuju tadi ke arah dari Kars. Bahkan sekarang Apro kebingungan. Apro masih sempat menendang, tapi tidak untuk waktu yang lama karena dirinya pula sempat hilang. Tapi coba lihat Avan dia sendiri yang terjebak di arah terdepan dan 3 ray fokus langsung menuju ke arah base utama. Ada go away, a go away dan berakhir langsung the match. Wow, 2-0 berhasil diamankan Alter Ego.